Serupa tapi tak sama. Dengan apa? Kasus yang pernah terjadi di 2014 ya. Oh betul, yang menyeret mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali pada saat itu kan. Tapi ini terjadi lagi, apakah sama motifnya atau modusnya sama? Itu dia, kalau kali ini kan dugaan kasus korupsi mencuat akibat pembagian kuota haji tahun 2024. Ini juga sempat dibahas di Pansus DPR. Artinya sebenarnya sudah ada hasil di Pansus nih yang bisa kemudian digodok oleh KPK dalam penyelidikannya saat ini. Makanya kan ada rencana dari KPK sendiri untuk memanggil Menteri Agama saat itu ya, Yakut Khalil Qomas. Katanya sih kayak ya melihat nanti dibutuhkan atau tidak gitu. Nah, apakah kemudian harus dipanggil atau tidak? Itu dia. Kita coba bahas nih pagi hari ini ya. Sudah hadir bersama dengan kami di studio ada Pak M. Yasin, Wakil Ketua KPK periode 2007-2011. Betul ya Pak ya? Assalamualaikum Pak Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Dan nanti kita juga akan melibatkan siapa? Ibu Sely Andriani Gantina, ini selaku anggota tim pengawas haji DPR RI tahun 2019 begitu ya. Tapi kita masih tunggu untuk bergabung via Zoom bersama kami pagi hari ini. Tapi langsung kita ke Pak Yasin. Serupa tapi tak sama, betul? Betul. Jadi kalau perbandingan bahwa korupsi haji itu biasanya kan sekitar pengadaan perumahan atau pemondokan yang wujudnya hotel ya. Terus kemudian juga pengadaan catering dan pengadaan transportasi sekitar itu. Akomodasi lah ya. Itu terjadi di Mekah dan di Madinah. Terus kemudian yang sekarang ini sedikit agak berbeda karena yang diduga melanggar itu adalah penetapan kuota haji khusus yang seharusnya kalau sesuai dengan aturan perundangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji pasal 64 ayat 2 itu bahwa kuota haji khusus itu hanya 8% dari total keseluruhan kuota. Terus kemudian dan ayat 4-nya di pasal yang sama 64 itu bahwa itu berdasarkan urut-urutan penetapan itu. Urut-urutan itu bukan kok yang daftar sekarang kemudian diberangkatkan sekarang yang penting bisa bayar mahal itu nggak bisa yang seperti itu. Dan kemudian ada aturan memang penetapan kuota haji itu adalah oleh Menteri Agama. Itu di ayat 1. Aturannya tuh ya. Aturannya pasal 64 juga ayat 1. Tapi di dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji itu bahwa telah pernah kita itu mendapatkan tambahan kuota itu tahun 2019 itu sebanyak 10.000. Nah itu pembagiannya tetap berdasarkan aturan yang ada, yaitu 8% haji khusus dan 92% itu adalah haji reguler. Tapi kan yang berbeda saat ini kan dari 8% yang ada itu tiba-tiba diputuskan secara sepihak gitu ya informasinya naik jadi 11%. Ya. Jadi jumlah yang berangkat seharusnya kalau ditambah 10.000 ya. Karena penetapan 50% itu tanggal 23 Juni tahun 2023 oleh Menteri Agama. 50-50 itu seharusnya tidak seperti itu. Ya 50 haji khusus, 50 haji reguler. Dari 20.000 tambahan kuota haji yang seharusnya apabila itu konsisten misalnya dikasih 10.000 aja ya, yang itu sudah melanggar juga, itu 17.680. Nah, sedangkan yang berangkat yang realnya itu adalah 29.661. Jadi yang tadi 11% tadi ya udah betul tadi yang seperti itu. Itu dia, Pak. Dari situ kalau saya membandingkan bahwa kasus korupsi ibadah haji dibandingkan dengan tahun 2014 dengan yang sekarang, pintu masuknya bagi KPK itu mudah yang sekarang. Mudah yang sekarang justru. Mudah yang sekarang. Gitu ya ada seseorang ya kan yang melanggar aturan, melanggar hukum, kan sudah melanggar itu. Terus kemudian menguntungkan diri pribadi, orang lain dan atau korporasi. Tapi begini Pak, kalau Anda tadi sampaikan ini sudah mudah pintu masuknya, harusnya sudah bisa terlacak, sudah cepat diusut oleh KPK. Tapi yang dimaksud Anda dalam hal ini adalah pimpinan kementerian pada saat itu yang juga masuk dalam aturan, kok belum dipanggil hingga saat ini Pak Yasin? Ya kalau saat itu kan memang ramenya kan di penghujung kepemimpinan periode 5. Nah seharusnya pimpinan periode 5 itu ya juga harus menangani itu karena itu namanya melibatkan hajat hidup para jemaat hidup orang banyak yang itu sangat
sangat penting sekali, sangat krusial itu apa dilanggar. Banyak orang yang dikecewakan, begitu loh. Betul. Saat yang kemudian yang terpilih, sesaat setelah terpilih itu harus konsen terhadap ibadah haji ini. Jangan yang lain-lain dulu. Pansus sudah dibentuk, sudah menyimpulkan sesuatu, dan sudah diterangkan kepada publik itu pelanggarannya dan luar biasa itu terang benderangnya. Nah, tinggal KPK itu ya itu menindaklanjuti itu paling gampang. Katanya, Lip. Tinggal begitu ya, tinggal menunggu. Iya, jangan lama-lama itu kehilangan momentum. Dan berarti kan kasus ini kan pengambil kebijakan adalah salah satu yang dipermasalahkan. Artinya kan level menteri yang bisa mengambil kebijakan seperti ini. Ya level menteri, tapi tetap berdasarkan aturan perundangan, Undang-Undang 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. 8% itu sudah diacu pada waktu mendapatkan tambahan di tahun 2019. Artinya apa? Jurisprudensinya ada. Kenapa kok nggak dicontoh mengambil sikap lain? Dan sepihak informasi tadi yang sepihak sebenarnya ya, bagaimana nanti hasil penyelidikan dari KPK. Dan sudah tersambung juga bersama dengan kami saat ini ada Bu Sely Andriani Gantina, anggota tim pengawas haji DPR RI tahun 2019. Selamat pagi Bu Sely. Selamat pagi Bu Sely. Selamat pagi Mbak Maria dan Pak Philip. Ya, Bu Sely, selaku anggota tim pengawas haji DPR RI tahun 2019, sebenarnya Anda sudah mengendus nggak sih permasalahan kasus dari korupsi kuota haji di tahun 2024? Iya, sebetulnya pada saat kita pembentukan pansus hak angket haji di tahun 2024, kita sudah melihat adanya upaya penyimpangan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, seperti yang tadi disampaikan bahwa di pasal 64 ayat 2 kaitan dengan kuota haji khusus, kita mengetahui bahwa ada yang namanya kuota haji Indonesia terbagi menjadi kuota haji reguler dan kuota haji khusus, dan di situ dicantumkan maksimal 8%. Nah, di luar itu pula kita melihat adanya ketidaksesuaian kaitan dengan jumlah kuota tambahan yang seharusnya ditetapkan mengikuti pola yang ada di Undang-Undang Nomor 8, tetapi ternyata Kementerian Agama kemudian dia membagi kuota tersebut sesuai dengan perhitungan mereka menjadi 50%, 50%, sementara undang-undangnya tidak berbicara seperti itu. Yang berikutnya lagi kita melihat adanya dugaan penyimpangan terkait dengan penggunaan nilai manfaat, di mana pada tanggal 10 Januari 2024 Dirjen Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen PHU sudah meminta untuk pencairan nilai manfaat, sementara KMA-nya sendiri itu belum dibuat dan baru dikeluarkan per tanggal 15 Januari 2024. Tentu kan ada sesuatu yang janggal bagaimana BPKH bisa mengeluarkan keuangan tersebut sementara penentuan proses kuota hajinya masih belum selesai karena KMA-nya baru akan dikeluarkan per tanggal 15 Januari. Di luar itu juga kita melihat adanya penyimpangan-penyimpangan seperti adanya kuota batu, kuota yang memang tidak jelas siapa penggunanya, kemudian siapa yang akan diberangkatkan sebanyak 5.678 jamaah. Nah, ini tentu menjadi suatu titik celah di mana akhirnya kita juga menemukan adanya lebih dari 3.000 lebih jamaah pada saat pemerintah tahun 2024 dalam hal ini Kementerian Agama dia memberikan kuota kepada pendamping, kemudian pendamping jamaah dalam hal ini mahram, kemudian kuota penggabungan, kuota untuk pendamping lansia yang ternyata tidak sesuai dengan mahramnya. Tentu ini menjadi kegelisahan kami karena pada saat itu kita menemukan ada 3.000 lebih kuota yang ternyata dia tidak sesuai dengan tahun pemberangkatan, dan tentu ini akan menjadi one prestasi karena yang tidak seharusnya berangkat ada asas ketidakadilan untuk para jamaah yang sudah waiting listnya sekitar 20-49 tahun, kemudian Kementerian Agama dengan seenaknya saja dia menggunakan kuota tadi untuk terutama untuk kuota haji khusus yang memang tidak sesuai dengan masa tunggunya. Ya, tadi ada sampaikan bahkan jelas gamblang begitu Anda sampaikan bahwa mantan Menteri Agama menggunakan dengan sewenang-wenangnya begitu ya kuota haji tidak sesuai dengan tupoksinya. Apakah kemudian hasil ini sudah jelas
terangkum dalam hasil Pansus tahun 2019 yang saat ini bisa digarap oleh KPK? Ya, di dalam rekomendasi Pansus Haji kita menyampaikan ada 6 rekomendasi yang tentu yang menjadi catatan kami ya. Pertama, kaitan dengan masalah kelembagaan, kemudian kebijakan, kemudian masalah distribusi kuota haji, kemudian masalah siskohat dan siskopatuh yang juga menjadi catatan kita. Terus ditambah juga mengenai mengenai proses pendaftaran yang tidak sesuai, kemudian penggunaan nilai manfaat yang tadi sempat saya sampaikan, kemudian mengenai jamaah cadangan lunas tunda yang ternyata yang seharusnya dia berangkat ternyata dipergunakan oleh Kementerian Agama sebagai dipergunakan untuk para jamaah yang tadi menjadi pendamping mahram, kemudian pendamping lansia yang ternyata juga dia tidak sesuai dengan mahromnya. Kemudian kaitan dengan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian Agama, dan tentu itu menjadi ada lima rekomendasi yang dikeluarkan, dan di rekomendasi yang keempat itu sendiri jelas berbunyi bahwa panitia angket mendorong penguatan peran lembaga pengawasan internal pemerintah seperti halnya Inspektorat, BPK, BPKP maupun yang lain-lain, dan manakala terjadi kerja pansus membutuhkan tindak lanjut dapat melibatkan pengawas eksternal seperti halnya BPK maupun aparat penegak hukum, artinya kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Itu sudah menjadi catatan kita. Oke, baik Bu Seli, saya nanti akan kembali ke Bu Seli, saya ke Pak Yasin terlebih dahulu. Pak Yasin, apakah pihak swasta juga salah satu menjadi pintu masuk dari KPK untuk kemudian menggali kasus korupsi haji 2024, apalagi kemarin juga ada informasi Ustadz Khalid Basalamah sudah dipanggil terkait travel agent penyedia layanan jasa ibadah haji. Untuk diminta informasi. Iya. Jadi penyelenggara haji khusus itu juga menjadi binaan Kementerian Agama. Oke. Jadi selalu diberikan pengarahan dan pengawasan dan dijelaskan tentang aturannya. Ya, apabila dia itu malah misalnya terlibat di dalam praktek untuk penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum di Kementerian Agama, ya itu juga bisa saja pihak-pihak yang terlibat melaksanakan penyimpangan itu. Karena harusnya tahu bahwa aturan perundangan itu hanya 8%. Dari 20.000 tambahan kuota haji itu kan banyak sekali. Itu hanya hak mereka itu hanya 8%. Kurang lebihnya ya 10.000 kurang. Oke, kalau kemudian memang binaan Kementerian Agama, artinya wajar dong ya kalau kemudian banyak publik mempertanyakan mengapa ya hanya travel-travel tertentu saja yang kemudian mendapatkan kuota lebih itu. Nah, itu yang menjadi fokus harus di situ. Itu harus diusut oleh KPK. Kenapa mendapatkan kuota lebih? Kemudian apa dia karena mau membayar dengan harga yang spektakuler, misalnya yang umumnya 250, dia berani bayar 300. Ya, karena berangkat itu juga para pendaftarnya dan tidak melalui urut-urutan yang seharusnya berangkat terlebih dahulu. Antrian dari haji khusus itu 2 sampai 7 tahun. Iya, betul. Terus antrian haji reguler ini lebih dahsyat lagi. Yang tadi disebutkan Bu Sili itu kan 20 sampai 30 tahun. Ya 49 tahun. Ya. Gimana nggak geram ya lihat berita ini, mereka yang sudah antri puluhan tahun gitu Pak? Tidak adil. Kalau saya mantan KPK juga mantan Irjen Kementerian Agama yang dulu juga melakukan pengawasan. Di zaman kami dulu 2012 sampai 2017 tidak berani yang melakukan penyimpangan ibadah haji. Kita pantau, kita awasi, sampai ke Siskohat pun kita datangi dan kita sidak. Itu dia, ini kan persoalan kan ibadah ini Irjen haji. Irjen yang dulu tidak melakukan itu. Jadi orang yang mau ngutak-ngutik elektronik itu takut dengan kami. Ini sesuai dengan urutan, misalnya seperti itu di Siskohat, itu kita audit, dan di penyelenggaraan ibadah hajinya, itu baik yang ada di istilahnya di domestik maupun di sana, kita awasi semuanya. Bukan kita itu nganggur-nganggur saja makan gaji buta, tidak seperti itu. Di sana tuh hotel yang disewa misalnya 115 hotel yang ada di Mekah. Kami itu pantau semua, masuk satu persatu, bukan hanya pantau. Seperti itu. Nah, sehingga tidak ada itu misalnya markup atau memilih hotel yang jelek, itu nggak ada. Semua itu bintang 4 semua. Semua ada kamar mandinya di dalam. Maksimal itu adalah 5 orang isinya. Tertib kan?
Nah, begitu kami keluar tahun 2017 kan balik lagi dengan budaya lama. Nah, ini saya kira sistem seharusnya dijaga, jangan karena orangnya. Termasuk juga yang fokus kami saat ini kan yang menjadi hajat hidup orang banyak, lagi-lagi ya ada ribuan, ratusan ribu antrian bahkan hingga puluhan tahun itu kuota haji ini ya. Bagaimana kemudian Mbak Selly sebagai anggota tim pengawas haji DPR tahun 2019 kemarin menyoroti hal ini, betulkah judul kami saat ini Mbak Selly, korupsi kuota haji 2024, siapa pejabat terjerat? Sudah jelas. Dijawabnya saat lagi ya Mbak Selly ya. Kami kembali untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, kita lanjutkan diskusi kami bersama dengan Bu Selly, anggota tim pengawas haji DPR RI tahun 2019. Bu Selly, artinya kalau begitu sudah jelaskah siapa saja pejabat yang terjerat dalam kasus ini? Sudah gamblang? Ya, kalau kita melihat apa yang kita lakukan pada saat Pansus Hak Angket Haji kemarin, itu sangat masif, terstruktur, dan sistematis. Karena dari mulai tingkat bawah sampai dengan tingkat atas itu sudah terkoordinir dengan baik. Mohon maaf, tadi sempat disampaikan oleh Pak Yasin kaitan dengan Siskohat saja. Kalau kita berbicara Siskohat, maka siapa yang boleh mengakses Siskohat sehingga bisa mengutak-ngatik terhadap data-data para jamaah yang seharusnya belum berangkat tetapi sudah bisa berangkat. Karena ternyata kita melihat bahwa sistem komputerisasi terpadu haji dan umroh ini, terutama untuk yang Siskopatuh di haji khusus ini, terlalu banyak orang yang bisa mengakses terhadap Siskohat tadi, dari mulai kasubitnya langsung, kemudian dari subit perizinan, akreditasi, bahkan PIHK pun dia bisa mengakses terhadap Siskohat. Kemudian kita melihat juga adanya pelanggaran terhadap penggunaan nilai manfaat, karena tadi Pak Yasin saja justru juga bisa menilai harusnya ada jamaah yang belum berangkat tetapi dia mendaftar di tahun itu di tahun 2024, ternyata dia langsung bisa diberangkatkan. Nah, artinya banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kementerian Agama, belum dari sisi pelayanan, terutama dari mulai akomodasi perhotelan, kemudian konsumsi, transportasi, seperti itu, Mbak. Ya, artinya menurut Anda apakah kemudian juga elit Kementerian Agama dalam hal ini mungkin menteri dan juga kemudian pejabat-pejabat eselon 1 lainnya terlibat? Kalau Anda sampaikan tadi terstruktur. Ya, saya pikir mereka juga paham dan kita mengetahui bahwa sebetulnya mereka melakukan itu apakah ada perintah dari atasnya atau tidak. Jadi jangan sampai mengorbankan orang-orang yang ada di bawahnya, gitu kan. Padahal itu adalah perintah dari atasannya, dan tentu ini menjadi catatan kami seperti yang disampaikan oleh Pak Yasin pada saat pengalihan kuota haji khusus yang harusnya itu juga diberikan kepada PIHK yang memang dia layak mendapatkan. Kenapa ini hanya diberikan kepada PIHK tertentu? Bahkan ada 3.503 jamaah yang dia daftar di tahun 2024 dan dia langsung diberangkatkan oleh PIHK-nya. Padahal masa tunggunya kalau untuk haji khusus itu sekitar 2 sampai dengan 8 tahun. Nah, ini tentu menjadi temuan kami yang menurut kami harus ada pengusutan dari aparat penegak hukum, apakah ini memang ada pelanggaran ataukah memang dalam hal ini adalah maladministrasi. Tetapi tentu saja tentu bukan suatu pelanggaran maladministrasi, karena memang jelas ada uang mengalir, dan menurut kami pihak aparat penegak hukum lah yang layak untuk menentukan siapa-siapa saja yang terlibat. Ya. Selain kemudian mengawasi dari Kemenak sendiri, apakah juga Ibu Selly juga melihat dari sektor swasta, khususnya juga travel agent, apakah ada laporan-laporan terkait dari aliran-aliran dana yang menurut Bu Selly juga mengalir ke Kementerian Agama begitu? Ya, kita pada saat melakukan Pansus Hak Angket Haji, bukan hanya PIHK-nya saja yang kita undang, tetapi juga saksi. Artinya para jamaah, baik itu jamaah haji khusus maupun jamaah haji reguler, yang pada saat itu saya sempat ramaikan ada salah satu jamaah yang dia daftar, terutama di haji reguler saja, dia daftar hari itu, tahun itu, kemudian dia bayarnya bukan 59 atau 59 juta, tetapi dia membayarnya 150 juta untuk haji reguler. Dan yang lebih parahnya lagi, dia itu menggunakan penggabungan mahram, dan sebetulnya mahramnya bukan keluarganya dia, tetapi orang meninggal di Kabupaten Bekasi, kemudian padahal posisi dia ada di kabupaten di salah satu Jawa Barat, di kota di Kabupaten Jawa Barat. Nah, tentu menurut kami ini betul-betul
bukan lagi sesuatu yang harus ditutupi. Bahkan kami juga mendengar ada beberapa, mohon maaf, PIHK yang menyampaikan dia juga ditawari oleh Kementerian Agama mau tidak untuk memanfaatkan kuota haji khusus sehingga dari kuota tahun sebelumnya dia meningkat berlipat-lipat seperti itu. Oke, Pak Yasin. Duitnya udah kelihatan tuh. Korupsi berjamaah ini, Pak. Korupsi berjamaah dan sudah terang benderang. Jadi kalau KPK itu lambat-lambat, saya kira udah enggak pas lah ya. Kan tinggal follow the money kalau kata ya, follow the money itu kan ya PPATK. Ya, PPATK. Nah, KPK sebenarnya sudah bisa menghitung tuh kerugian negara secara sederhana. Nanti juga dilakukan audit investigatif oleh BPK atas kerugian pelaksanaan penambahan kuota ini, kerugian negaranya ya, itu kan BPK atau BPKP itu. Karena udah lengkap, seseorang melanggar aturan, perkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi merugikan perekonomian atau merugikan rakyat, itu semuanya sudah ada di dalam pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 99. Apalagi yang dicari gitu loh. Bu Sili saya kira juga harus bersedia dan harus ikhlas kalau dimintai keterangan oleh KPK. Penjelasannya ini bagus, ini saya kira. Nah, ini pelanggarannya yang satu. Apa yang dilanggar? Yaitu Peraturan Menteri Nomor 130 15 Januari tahun 2024. Sampai saya hafal, ini kan juga dari itu menetapkan bahwa kuota haji khusus 10.000, kuota haji reguler 10.000, artinya 50-50. Setelah itu realisasinya, justru yang seharusnya itu kuota haji khusus itu hanya dari 17.680 menjadi 27.680, tapi faktanya 29.661. Lebih besar lagi? Lebih besar lagi. Ini yang harus dikorek dulu. Segera aja tetapkan sebagai tersangka orang yang dalam kriteria pasal 3 tadi. Nah itu dia Pak, kalau tadi Bu Seli sudah sampaikan, ini nggak mungkin satu orang terstruktur bahkan bawah hingga atas. Kalau menurut Anda paham, Anda pernah menjadi elit KPK, Anda pernah menjadi elit Kemenak juga. Siapa pejabat terjerat? Ya, sebenarnya membuat kebijakan. Tuh, pertama yang melakukan pelanggaran. Kalau Perdana Menteri harus artinya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang di situ di pasal 64-nya itu adalah ayat 2 itu hanya 8% kalau haji khusus. Dan itu pernah diterapkan pada waktu penyelenggaraan haji tahun 2019. Kenapa itu tidak ditiru saja? Aman kan? Nah, dia menginisiat yang lain tapi justru melanggar, ya melanggar aturan, memperkaya diri sendiri orang lain, itu yang buktikan KPK itu nanti. Jadi kalau sudah begitu digede-gedein tuh kuota haji khususnya, itu ada indikasi mens rea atau evil intention dari para pejabatnya. Ya pelaksananya, dirjen dan ke bawahnya itu yang juga punya kuasa atas penyelenggaraan ibadah haji, itu pun juga terkena atas pelaksananya. Kan siapa yang melakukan? Kuota ini kan nggak main-main, nggak mungkin kan orang-orang level bawah di Kemenak yang bermain di sana. Nah ya, mestinya kan dirjennya mengingatkan Pak Menteri ini jangan seperti itu. Di tahun 2019 itu 8% haji khusus, 92% haji reguler. Itu aja Pak, dapatnya 20 itu. Sehingga fair gitu. Wewenang ini dipegang hanya oleh Menteri? Iya, tapi kan tetap harus merujuk kepada undang-undang kan. Kalau peraturan menteri kan tidak bisa mengalahkan undang-undang. Itu sudah pelanggaran luar biasa dan tidak ada yang mengingatkan. Yang harusnya mengingatkan ya jajaran struktural di bawahnya. Eselon 1, eselon 2 atau eselon 3 di Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Dirjen PHU. Kalau Pak Yasin sendiri melihat sejauh ini KPK masih mencoba untuk menunggu untuk memanggil menteri saat itu Menteri Agama, apa yang ditunggu kalau dari kacamata Pak Yasin? Ya pemanggilan itu kan ya secara kengkaran, jangan nunda-nunda. Menteri Agamanya harus segera dipanggil. Datang atau tidak datang dipanggil atau diundang dulu untuk memberikan kesaksian. Kemudian pansus DPR itu mengenai pansus kuota haji itu juga harus diundang. Kalau tidak boleh dikatakan dipanggil ya, diundang untuk memberikan penjelasan tentang hasil akhir. Yang sekarang ketuanya kan jadi menteri Pak Nusron Wahid. Ya kan enak kan diundang itu. Sehingga jangan ragu-ragu melangkahnya lambat-lambat, padahal ini kan kasusnya udah lama gitu loh. Tuh, saya kira itu untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya calon, ya tuh, calon apa itu namanya,
calon ibadah haji dia tuh, ya itu harus diperpihaki. Jumlahnya banyak sekali, lebih dari 5 juta itu. Dan antriannya adalah 20 tahun sampai 49 tahun. Ya, antriannya itu yang kemudian menjadi ya kalau misalnya ya yang dolim sekali. Misalnya kan tidak mungkin orang pasangan baru punya anak kecil udah didaftarkan ibadah haji kan tidak mungkin. Biar dia dapat menunggu antrian itu sesuai dengan lama tunggu antriannya itu. Saya kira itu harus tegas, harus cepat KPK itu, dan biar masyarakat merasa diperpihaki. Gitu. Saya kira gitu. Baik. Ya. Saya mau ke Bu Sely. Bu Sely, bagaimana kemudian Pansus Haji DPR tahun 2019 ini akan mendorong kasus ini supaya cepat selesai, begitu Bu Sely? Siap juga dipanggil Bu Sely. Ya. Ya, saya selaku anggota DPR RI pada saat memang dibutuhkan untuk memberikan keterangan, termasuk seluruh anggota Pansus dan Ketua Pansus pasti beritikat baik untuk bisa mempercepat proses ini, karena seperti yang tadi saya sampaikan di dalam 5 poin rekomendasi kami sudah menyampaikan bahwa Pansus Hak Angket mendorong untuk adanya penguatan peran lembaga pengawasan internal, dalam hal ini tadi inspektorat yang menurut kami lalai untuk bisa melakukan pengawasan. Kemudian kita juga membutuhkan adanya pelibatan pengawasan eksternal seperti halnya aparat penegak hukum dari mulai BPK, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan KPK, dan tentu dalam rangka memberikan asas keadilan kepada para jamaah yang notabene ada 5,4 juta jamaah seluruh Indonesia, maka negara harus betul-betul serius untuk bisa menangani permasalahan ini. Ya, jadi saya kira setuju dengan Bu Sely itu, sehingga kasus ini segera ada ujungnya, gitu loh. Dan jangan sampai menjadi presiden, yang dulu aja naikin kuota kemudian dibagi-bagi seenaknya sendiri aman, nah, kemudian ke menteri yang berikutnya akan meniru seperti itu, kan tidak bagus. Walaupun kita harapannya janganlah, tidak seperti itu. Ini harus segera diselesaikan. Khususnya ini kan sudah masuk di ranah penegak hukum, yakni KPK. Ini citra KPK juga dipertaruhkan loh. Citra KPK dipertaruhkan. Masyarakat juga menunggu kasus ini apakah bisa cepat selesai, bisa cepat ditindaki oleh KPK, begitu? Kalau skop areanya dari kasus ini adalah nasional. Hajat hidup orang banyak. Melibatkan hajat hidup orang banyak, jutaan orang. Yang ketiga kerugian negaranya, kalau menurut saya ya, hitung-hitungan secara kasar aja tuh lebih dari 1 triliun dan bahkan hampir sama dengan IKTP itu. Yang artinya sudah jelas ada potensi suap gratifikasi di dalamnya. Iya, tinggal pinter-pinternya KPK bekerja sama dengan PPATK ini dari kemana nih alur uang ini. Ya? Kalau memang tidak keluar ya disidak, kalau sudah naik ke tingkat penyidikan kan punya upaya paksa itu, penggeledahan. Jangan-jangan ada bunkernya atau ada uang yang ditaruh di tembok seperti yang dulu kan pernah juga begitu ya kalau kata kasus itu dia, sampai ada bunker sih, ini berarti udah luar biasa nih nilainya. Penyimpanannya luar biasa ya. Ya duitnya banyak, kalau 2 triliun lebih misalnya ya. Ini kan masyarakat bisa mengira-ira seperti itu. Jadi kalau 250 juta dikalikan 200 dikalikan 10.000 saja. Ya ini sudah luar biasa itu. Harus siapin sempoa ya pagi hari ini ya. Nah faktanya lebih dari 10.000, makanya saya sebutkan kuota real yang dilakukan oleh misalnya ya penyelenggara ibadah haji khusus itu adalah 29.661. Ini nggak main-main Pak Jasin. Nah, makanya itu. Jumlah yang luar biasa, potensi kerugian negara tadi Anda sampaikan juga luar biasa. Mbak Sely, singkat saja harapan Anda sebagai anggota tim puas haji terkait dengan kasus ini seperti apa, Mbak? Singkat saja. Ya, kami berharap bahwa kasus ini bisa diselesaikan dengan tuntas oleh aparat penegak hukum, dan yang berikutnya kita berharap bahwa BPH, Badan Penyelenggara Haji dan Umroh untuk di tahun berikutnya tidak melakukan kesalahan-kesalahan atau warisan kesalahan yang dilakukan oleh Kementerian Agama di periode ini. Dan tentu ini menjadi catatan kami juga bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 terkait dengan kelembagaan di mana regulator dan operator ini harus terpisah, tentu menjadi sesuatu yang harus segera diselesaikan oleh DPR RI, termasuk juga perubahan terhadap pengelolaan keuangan haji, Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, karena ini momentum besar ya, Mbak Sely dan Bu Sely dan juga Pak Yasin, tidak hanya kemudian untuk menguak siapa saja yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini, tapi juga
perbaikan terkait dengan penyelenggaraan haji itu sendiri. Ya. Terima kasih banyak Pak Yasin. Terima kasih atas waktu bersama kami. Ya, Bu Seli juga telah memberikan pencerahannya terkait kasus korupsi haji 2024. Terima kasih Bu Seli. Assalamualaikum. Assalamualaikum.